bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semua, kami dari kelas 11E kelompok Wacana. Saya Sintika Balus dan saya Nica Kali. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang puisi, prosa, dan juga drama. Selamat menyaksikan ya. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa dan kata-kata secara kreatif, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pikiran melalui suara, makna, dan cita. Prosa adalah bentuk tulisan yang menggunakan bahasa sehari-hari berbeda dengan puisi yang memiliki aturan tertentu seperti rima dan irama. Drama adalah karya sastra yang ditulis untuk diperankan dan diperlihatkan di depan penonton, Menggambarkan kehidupan, watak, dan perilaku manusia melalui dialog dan aksi. Berikut merupakan perbedaan antara puisi, prosa, dan juga drama. Yang pertama, perbedaan secara definisi. Puisi menggunakan bahasa yang indah dan terikat oleh irama, metra, rima, dan struktur bait. Dan yang kedua, prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan, seperti puisi dan menggunakan bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga adalah drama. Drama menyajikan cerita melalui dialog dan aksi panggung, serta mengandalkan petunjuk panggung dan karakter. Dan yang berikut adalah perbedaan secara bahasa. Perbedaan secara bahasa. Yang pertama, adalah puisi. Puisi menggunakan bahasa yang indah, kiasan, dan penuh makna. yang kedua adalah prosa. Prosa menggunakan bahasa yang luas, langsung, dan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah drama. Drama menggunakan bahasa dialog yang menggambarkan interaksi antar karakter. Perbedaan secara pengungkapan. Yang pertama adalah puisi. Puisi pengungkapan yang lebih subjektif dan bersifat personal. Yang kedua adalah prosa. Pengungkapannya lebih objektif dan bersifat informasi. Dan yang ketiga adalah drama. Drama pengungkapan yang bersifat Dramatis dan visual melalui pertunjukan di panggung. Berikut adalah tujuan dari pembuatan puisi, prosa, dan juga drama. Yang pertama, tujuan dari pembuatan puisi adalah untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran, menyampaikan pesan, dan menghibur para pembaca. Yang kedua adalah prosa. Tujuan pembuatan prosa dalam konteks karya sastra adalah untuk menyampaikan ide, informasi, atau cerita kepada pembaca dengan cara yang jelas dan efektif. Dan yang ketiga adalah drama. Tujuan dari pembuatan drama adalah Sangat beragam, mulai dari menghibur penonton, menyampaikan pesan moral, mengkritik kondisi sosial, hingga mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Jenis-jenis dari puisi, prosa, dan juga drama. Yang pertama adalah puisi. Puisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terdapat beberapa bagian, yaitu pantun, syair, gurindam, mantra, kaligung, dan seloka. Yang kedua adalah puisi naratif. Puisi naratif terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, puisi naratif. Yang kedua, puisi lirik. Yang ketiga, puisi deskriptif. Yang keempat, romansa. Yang kelima, ode. Yang kedua adalah prosa. Prosa dibagi menjadi dua bagian, yaitu prosa lama dan juga prosa baru. Dalam
prosa lama terdapat beberapa bagian, yaitu hikayat, sejarah, dongeng, cerita, dan bermimpi. Dan yang kedua, prosa baru. Prosa baru meliputi novel, cerpen, esai, dan artikel. Kesimpulan dari pembuatan puisi, prosa, dan drama adalah dari pembuatan puisi, prosa, dan drama adalah bahwa ketiganya merupakan bentuk seni sastra yang berbeda, namun saling terkait, masing-masing dengan kekuatan dan tantangan uniknya sendiri dalam proses kreatif dan penyampaian pesan. Secara keseluruhan, meski berbeda dalam pendekatan dan penyampaian, pembuatan puisi, prosa, dan drama semuanya melibatkan proses kreatif yang kompleks dan menuntut keahlian serta kepekaan terhadap bahasa dan seni. Sekian video presentasi materi dari kami. Dan mohon maaf jika di dalam video terdapat unsur kata-kata yang tidak bagus. Kami pamit undur diri. Bye-bye.